Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dari studio Gereja Masehiatan hari ke-7 dari Konferensi Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang terutama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10, kami boleh mengerti, memahami dengan benar, dan kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Topik pelajaran yang ke-10 pada saat ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat tema pelajaran yang ke-10 ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Bunyi ayatnya seperti ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat rangkumannya. Dan pastikan kita akan belajar lebih dalam mendiskusikannya di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Pelajaran pekan ini adalah menceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang menakjubkan tentang Yesus anak Allah yang berinkarnasi. Saudara-saudara, tidak ada yang seperti Yesus. Dia unik. Dia mengenal Bapa secara intim atau secara dekat. Kemudian Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Nah, dalam Injil Yohanes kita mendengar Yesus berbicara panjang lebar tentang Bapa. Karena namanya ada di bibirnya dan di dalam hatinya terus menerus di dalam kehidupan dari Yesus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang telah melihat Allah muka dengan muka, sesuatu yang tidak dapat diklaim oleh manusia lain. Dengan demikian, Yesus menegaskan keilahiannya ketika dia menegaskan hubungannya dengan Bapa. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 46. Jadi salah satu murid Filipus sering mendengar Yesus menekankan hubungannya dengan Bapa. Akhirnya saudara-saudara, Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukuplah bagi kami." Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara, beberapa kata yang paling mendalam di dalam pelajaran ini adalah tentang hubungan dekat antara Yesus dan Bapanya. Di mana kita bisa temukan? Kita temukan dalam tanggapan Yesus kepada Filipus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Nah, saudara-saudara, ini adalah percakapan dengan Filipus, dengan Yesus yang sangat jelas bagaimana menunjukkan Yesus atau hubungan Yesus dengan Bapa. Jadi, dalam kata-kata ini saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus
adalah representasi Allah yang paling mendalam. Sungguh suatu kesempatan istimewa bagi kita untuk mengenal Yesus. Karena dalam mengenal Dia, kita juga mengenal Bapa. Jadi selain referensi, akulah kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara lihat ini. Jadi Yesus sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan mempelajari beberapa referensi tambahan untuk menolong kita menghargai karunia kita yang luar biasa. Demikian dalam Yesus, dalam mengikuti Dia sebagai jalan, kita berjalan bersamanya dan mempelajari kebenarannya yang menuntun pada kehidupan yang berkelimpahan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kita melihat dalam poin-poin ini bagaimana teladan Kristus untuk ditiru. Yesus tidak hanya memberikan hikmat dan petunjuk, Dia juga mengilustrasikan kebenaran-kebenarannya dengan pelajaran hidup yang berfungsi untuk menanamkan ajaran-ajarannya di hati. Sebagai contoh, mari kita lihat tata cara kerendahan hati. Dalam meresmikan tata cara ini, Kristus pertama-tama tidak menunggu murid-muridnya secara sukarela untuk saling membasuh kaki. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tidak menguliahi mereka tentang kerendahan hati dan pelayanan. Dia juga tidak mengharapkan seorang hamba dipanggil untuk melakukan pekerjaan kasar ini. Sebaliknya saudara-saudara, Yesus sendiri maju untuk menjadi hamba itu. Untuk menunjukkan kepada para pengikutnya contoh hidup tentang bagaimana mereka harus berhubungan satu sama lain. Saudara-saudara, kata-kata Yesus menjelaskan maksudnya dalam pelayanan pembasuhan kaki ketika Dia berkata di dalam apa yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi terlepas dari perintah yang jelas ini, kebanyakan orang Kristen memilih untuk tidak mematuhinya. Jadi kerendahan hati yang diperlukan untuk melaksanakan tata cara ini tidaklah enak bagi hati manusia. Tetapi dengan menolak untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk turut ambil bagian, kita kehilangan pelajaran dalam kerendahan hati yang Kristus ingin ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, kita melihat begitu banyak poin yang sangat penting. Di mana di sini juga dikatakan kita hidup di dunia yang sangat bermasalah dan tidak tenang. Jadi kata-kata Yesus yang meyakinkan dalam Yohanes 14 ayat 1, di mana cukup tepat waktu, janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai kata-kata terakhir dalam pelajaran ini, kita dapat mengamati perkembangan yang menarik dalam bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Thomas membuat pertanyaan ini? Mengingat penjelasan Yesus yang jelas dalam ayat sebelumnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara, menarik dan luar biasa pelajaran ini. Biarlah ini menjadi satu teladan untuk kita, di mana kita menjadikan Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, dan Yesus itu adalah hidup. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita tutup pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih pelajaran yang sangat luar biasa dan indah, di mana Yesus bukan saja menjadi contoh dalam berkata-kata, tetapi bagaimana Yesus memberi contoh di dalam kehidupannya, mengambil seperti hamba, melayani di tengah-tengah bersama-sama dengan murid-murid. Biarlah ini boleh menjadi pengalaman kami. Biarlah kuasa Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.